Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan bagaimana ketika teman-teman membuat logo dari Adobe Illustrator atau software lainnya, terus kemudian diterapkan ke 3D Blender, lalu dibuat animasi, kurang lebih bisa menggunakan kamera maupun menggunakan modify build ya. Jadi ini menggunakan build paling sederhana kurang lebih. Oke, langkah pertama pastikan teman-teman sudah punya aset ya, yaitu logo. Ini bebas bentuknya, ini saya sudah siapkan. Nanti kalau teman-teman tertarik ingin menggunakan logo ini, nanti saya coba share ke bagian deskripsi saya di channel saya. Oke, jadi dipastikan logo ini sudah dibuat seperti ini. Ini sudah dibuat menggunakan pen tool dan sebagainya ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan disimpan dulu, di save atau di export, save as ya, itu simpannya sebagai SVG. Nah, saya sudah ada filenya, ini dialah filenya ya, simpannya SVG bukan SPG ya, kalau SPG beda lagi yang jualannya. Oke, saya pilihnya SPG, lalu diekspor saja, simpan dengan nama logo saya sudah siapkan. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke blendernya. Nah, di blender ini ya teman-teman dipastikan ini dihapus dulu, ini masih default ya. Lalu teman-teman cara ngambilnya dengan ke menu file, pilihnya import, pilihnya SVG juga, SVG ya. Ini adalah scalable vector graphic. Nah, ini dia, bukan yang ini, bukan, tapi yang bawah ini. Ambil logonya kurang lebih ya. Nanti gambar akan seperti ini, lalu diimport. Nah, setelah diimport teman-teman dipastikan ini sudah ada di sini nih di bawah. Kalau kita perhatikan kecil banget ya. Jadi teman-teman gak usah bingung, kecil banget. Ini diseleksi aja bagian logonya, kemudian teman-teman tinggal diperbesar sesuai kebutuhan. Jangan lupa, oh ya, screen kayaknya belum dihidupin ya. Oke, kemudian saya coba tekan S di keyboard, saya besarkan ya. Oh sorry, screen kayaknya ternyata kurang besar. Saya tambahin lagi. Ini ada. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal di S, tekan S ya, dicoba untuk dibesarin. Oh, posisi ketutupan kepala saya nih, screen kayaknya. Posisinya saya pindah dulu, kira-kira ke atas ya. Nah, ada di sini deh biar kelihatan. Nah, ini dia. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman lakukan dengan cara setelah diatur besar sesuai kebutuhan, lalu teman-teman bisa menggunakan nama rotasi, dan rotasi ini teman-teman bisa diputar berdasarkan arah sumbu yang merah ya, X. Jadi dekatkan sumbu merah ini, geser aja seperti ini, lalu tekan angka 90 enter. Nah, otomatis sudah menjadi seperti ini. Kemudian teman-teman boleh cek lagi di kameranya, kira-kira cukup nggak? Oh, cukup lah segini ya kurang lebih ya. Terus kembali lagi normal. Nah, ada di sini teman-teman dipastikan kita beri warna ya, beri warna ya, bisa diganti warna dengan cara, saya pengen menggunakan dua warna teman-teman, warna biru dan warna sedikit ada merahnya juga, ada kuningnya juga ya. Oke, dari sini teman-teman tinggal dibuka aja, diklik SVG ini nih, klik di bagian material sebelah kiri, lalu teman-teman tinggal di plus aja, yang ini dibuang ya, saya tidak menggunakan ini. Saya menggunakan new lagi, terus kemudian saya pilih yang ini. Ketika klik yang merah ya, nanti ya, klik di sini, pilih kira-kira warna apa. Oh, saya kepengen warnanya ini tidak tampil di sini dulu ya, tidak tampil di sini teman-teman. Jadi saya pengen warnanya mungkin merah dulu atau pink lah gitu ya, kurang lebih. Terus kemudian nanti setelah itu baru teman-teman tinggal buat baru lagi ya. Nanti mungkin klik yang di bagian lain. Kalau untuk melihat hasilnya teman-teman klik di sini dulu nih untuk mastiin ya. Yang paling atas klik di atas itu, dan untuk melihat warnanya kurang lebih. Oke, terus kemudian teman-teman klik yang lain dulu di sini, terus kemudian dihapus, lalu buat baru lagi, lalu dipilih biar warna yang kita inginkan. Sekarang saya mau warna kuning misalkan gitu ya. Udah, dapat tampil. Dan ini mungkin mau diganti warnanya agak berbeda, boleh ya, silahkan. Hilangkan lagi, di min klik plus, kemudian klik new, jangan lupa diberi warna bebas. Saya maunya biru misalkan gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman dipastikan diberi untuk ini ya, untuk warnanya. Saya kepengen nih warna biru, saya ada kuning, ada merah. Jadi 3 warna aja saya pakai. Oke, merah mungkin saya terapkan di sini bagaimana cara gantinya. Klik di sini, pilihnya yang merah. Nah, gitu aja ya, klik di sini, pilih yang merah. Simple ya teman-teman. Yang ini juga, yang ini atas biru saya pilihnya. Oke. Terus yang ininya kuning. Oke, yang ininya biru. Nah, gitu ya, biru lah. Biru ya, ini biru, ini biru. Oke,
dan biru, kurang lebih. Simpel ya teman-teman ya, otomatis seperti cara kerjanya. Nah, setelah sampai di sini, masing-masing diberi ketebalan teman-teman. Gimana cara memberi ketebalannya? Teman-teman tinggal diklik di sini. Kita menggunakan di bagian ada gambar ini nih. Ada gambar object data properties, klik aja. Di sini ada namanya geometri dan teman-teman tinggal diketik 0.00. Sorry. Malah nggak dapat ini. 0.00 mungkin 5 ya, enter. Dan ini ketemu salah kalau teks tebel banget. Nah, saya kemarin kasih 5 aja kayak gini. Lakukan dengan cara sama dengan yang lain nih. Kalau pusing tinggal di copy aja, klik kanan, ini copy Ctrl C, lalu terapkan ke yang lainnya. Sini sama ya. Oke, juga sama, aktifkan lagi, Ctrl V lagi, klik lagi di sini, Ctrl V lagi. Nah, ini udah jadi teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman nanti bisa menggunakan material agak berbeda ya. Kita bisa menggunakan yang warna biru misalkan ya. Saya klik warna biru gitu ya. Teman-teman tinggal dipilih objek yang warna biru, terus kemudian teman-teman sini boleh dinaikkan nilai metaliknya, naik aja. Oke, kira-kira ya sekitar 80-an. Terus kemudian roughness-nya saya kepengen agak kayak gini jadinya. Nah, itu dia. Tapi ini untuk tampilan view sementara ya, jangan percaya yang ini ya. Nanti percayalah ketika teman-teman sudah masuk ke render. Ini baru di bagian material preview doang. Material preview ya, tapi kalau yang sebenarnya tuh yang sebelah sini, yang render ya nanti. Kenapa saya pilih yang ini? Ini kan laptop saya kan laptop 10 tahun yang lalu. Jadi ini tips ketika teman-teman ingin membuat material sementara supaya tidak berat, digerakinnya masih aman. Nah, tekniknya begitu, pakai yang material dulu, yang material preview, baru nanti hasil render pakai ini gitu ya. Oke, lakukan dengan cara sama untuk yang kuning. Saya kasih metaliknya naik kira-kira 0,8 atau 0,9, roughness-nya ya 0. Nah, itu boleh kayak gitu ya. Lakukan juga untuk yang merah, metalik juga sama. Oke, baru roughness-nya turunin. Nah, gitu ya. Oke, ini salah satu contohnya teman-teman. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan teman-teman sudah dibuat seperti ini, mau ngeliat previewnya? Nah, teman boleh menggunakan tambahan menggunakan yaitu klik di sini nih pelan-pelan ya. Klik di sini, nanti klik aja. Nanti teman-teman bisa ngeliat hasilnya kayak gini tuh. Agak beda. Kenapa warnanya kok nggak kayak tadi, bagusan tadi gitu ya. Pertama kali saya belajar juga begitu. Karena ini preview yang sebelah kanan itu adalah final rendernya. Terus teman-teman bisa mengontrol berdasarkan lighting yang ada di sini. Nah, itu dia. Lightingnya teman-teman bisa digeser-geser ya. Oke, saya kepengen kemari dulu biar nggak berat ya. Saya geser kemari. Oke, lalu saya tarik kemari. Kalau nggak klik di sini ya, ditekan Z. Nah, posisi lighting itu ada di sini. Ya, saya biasanya menggunakan 3 lighting, teman-teman. Ya, lighting pertama di sini, lalu saya tekan Shift D. Lalu di Enter, saya geser lighting ada di sini, dan satu lagi mungkin ada di Shift D lagi, tapi ada di sini di depannya. Nah, jadi pada dasarnya ada 3 lighting ya. Ada 3 lighting yang saya gunakan gitu ya. Yang satu yang depan ini biasanya akan lebih rendah lagi di depan muka. Baru saya klik previewnya. Nanti hasilnya akan berbeda teman-teman. Nah, lebih terang ya, lebih kelihatan ya. Memang tidak terlihat bagus dikarenakan kondisinya masih lighting biasa. Tapi kalau teman-teman mau bagus, kayak di bagian EV-nya diganti menjadi cycles. Jadi lebih ada kedalamannya dan sebagainya. Kalau pakai yang EV itu ngeflat ya, tidak ada pantulan efek dan sebagainya. Kalau mau bagus lagi teman-teman, saran saya menggunakan yaitu di sini ada namanya, ini saya matikan dulu. Oke. Saya menggunakan di sini ada namanya adalah, kenapa klik di sini Pak, kalau nggak ke sini? Karena ketika klik di sini tuh ada perubahan sedikit, dia langsung render preview di sini. Masih kasar ya, tapi itu memakan VGA teman-teman ya. Jadi ini karena saya menggunakan cam gitu ya. Jadi memang akan mempengaruhi gitu ya. Tampilin webcamnya juga, untuk visual grafiknya juga. Oke, saya klik yang di sini nih untuk membuat suasana alamnya. Saya klik di sini. Saya pilih yang di bagian color ini. Kliknya environment texture. Kemudian saya klik open. Terus kemudian teman-teman tinggal cari kira-kira di mana filenya. Nah, ini ada Blender standarnya ya, Blender Foundation. Saya pakai yang 3,3. Maksimal 3,6 saya. Kalau 4 udah nggak bisa lagi.
karena tidak support, udah dikasih tahu dari si blendernya. Oke, saya pakai 3,3 aja, seri 3 data file. Setiap kita install sudah ada ya, ini tinggal pakai aja keyword, terus kayak pakai yang namanya interior aja dalamnya. Udah interior, baru teman-teman bisa ngeliat dari hasil yang ada di sini di preview, bukan yang di sini, bukan material preview. Kalau material preview hanya kelihatannya kayak gini, tapi kalau diklik yang ini agak beda banget tampilannya. Tampil agak beda, jadi kalau diputar, nah itu lebih kelihatan beda ya, gitu ya. Oke, ini kondisi masih EV ya teman. Oke, sekali lagi, nah kalau ini kan pakai environment-nya ruangan, jadi pantulan efeknya itu dari ruangan. Nah, bagaimana kalau belakang ruangan ini disembunyikan atau dihilangkan, yaitu dengan cara ke bagian bawah ada namanya film, masih di bagian render properties, pilihnya film, lalu klik transparan. Ini dia teman. Jadi saya hanya gunakan kebutuhan untuk di sini. Itu dia ya. Oke, simple. Tampilnya seperti ini. Saya kepengen membuat animasi kameranya mungkin ya. Kameranya saya pengen buat pergerakannya, bagaimana cara geraknya. Oke, cara buat gerakin kamera begini teman-teman. Jadi teman-teman dipastikan ini saya kepengen kayak sampai 100 aja. Oke, kemudian saya geser ke kanan. Ya, ini saya gerakin kamera dulu. Saya hanya bergerak begini aja nih, dari sini kemari. Nah, gitu aja deh. Dari sini kemari ya, dari sini kemari gitu ya. Oke. Jadi teman-teman dipastikan klik di kameranya, langkah pertama, terus kemudian diklik di view kameranya, ya oke. Terus kemudian teman-teman tekan N, lalu di sini ada view, dan jangan lupa kamera to view-nya, teman centang ping gitu ya. Jadi kita bisa mengendalikan langsung di dalam kameranya, itu tips ya. Oke, lalu tekan shift untuk menggeser layarnya, kira-kira posisi seperti ini. Saya pengen agak seperti ini contohnya, kayak gitu ya. Nanti bergeraknya dari sini. Oke, lalu saya tekan N untuk tutup aja. Nah, ini saya buat animasi dari sini nih. Awalnya agak gini posisinya. Oke, terus kemudian saya klik di sini ada namanya auto key. Saya geser ke kanan biar kelihatan auto key. Nah, tonton tinggal digeser-geser, dicek dulu. Pada saat digeser nanti dia otomatis akan membuat titik animasi sebelah kiri ya, boleh dilihat. Nanti boleh digeser ke sampai ke detik 10 100 saja. Lalu teman tinggal diatur gerakannya begini. Nah, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Lalu tekan shift, tempat ini udah jadi animasi kamera. Nah, gitu ya. Teman, itu cara simple untuk membuatnya. Ini kalau mau diedit lagi boleh di zoom. Oke, kayak gini, agak ke tengahan baru begini. Nah, oke. Kalau terakhir agak sedikit mirip begini juga boleh, agak sedikit dramatis. Boleh. Oke. Ini udah kerekam ya gerakannya. Nah, titik ada dua nih. Yang titik ini dihapus saja. Kalau tidak jadi, klik di sini lalu tekan delete. Nah, ini ada dua titik animasi yang saya buat. Nah, itu ya. Oke, sedikit dari sini. Oke, tapi agak sedikit ke atas. Kayak gini ya. Nah, yang ini agak sedikit ada nggak? Oke. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman bisa menambahkan efek ya. Bisa menggunakan yang namanya adalah diaktifkan di salah satu gambarnya. Ini udah selesai ya untuk animasinya, gerakannya. Dan teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah build ya, build. Ya. Oke, ini saya simpan dulu. Oke, setelah disimpan teman-teman, dipastikan setelah sampai sini baru teman-teman tinggal diberi efek pada bagian logonya, terus kemudian ke modify. Teman-teman harus, karena ini mungkin sebenarnya pakai teknik masing bisa. Saya pakai tekniknya build ya teman-teman ini ya. Tapi build ini karena kondisi awal segmennya kalau kita perhatikan pakai wireframe, itu segmennya dikit banget. Ya, build ini paling bagus ketika teman-teman ingin memberi animasinya segmennya banyak. Itu saya remesh dulu ya. Remesh ini adalah, saya suka di Blender adalah remesh, memberi segmen banyak, rapih gitu ya. Klik remesh, lalu teman-teman tinggal ditambahkan di kalau diklik pertama kali hilang, supaya tidak hilang teman-teman tinggal diklik sharp.
pilihnya di sini 6 aja atau 5 boleh ya, silakan. Udah kelihatan ya, cukuplah segitu ya. Dan lakukan dengan cara sama semuanya, nanti baru diklik lagi namanya pakai build. Dia ini hilang, nanti ketika di play digerak nih, kayak gitu gerak. Nah, animasi bergerak ya. Oke, jadi ketika mau preview, saran saya jangan pakai yang material preview, bukan kayak ini, belakangan aja. Cara kerja gitu ya. Lakukan dengan cara yang sama yang lainnya ya teman-teman ya. Selesai. Simpel ya. Mungkin analisis sederhana. Oke. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh melihat sementara itu untuk yang preview panelnya. Hasilnya kayak seperti ini. Oke. Kalau saya wireframe saya matikan, nah kondisinya kayak gini. Jadi teman-teman saya tekan N dulu sebentar. Ini mungkin saya tutup kali ya pokoknya karena animasi sudah selesai. Saya matikan kameranya, saya scroll ke depan dekat ke kita. Baru saya coba tekan N lagi. Nah, yang nggak berat, saya kembali ke namanya properties, terus kemudian teman-teman tinggal coba untuk tadi transparan sudah ya, dan selanjutnya ke bagian ini nih. Nanti kalau mau render pilihnya yang cycles ya, kalau mau render, oke, klik cycles aja deh langsung, kira-kira gitu ya. Tapi ini preview masih yang solid biasa. Maka pertama, langkah kedua teman-teman, klik yang gambar printer, dan di sini bisa di render berdasarkan 100%, benar-benar ukurannya sama. Kalau teman-teman takut keberatan ngetesnya bisa menggunakan yang 30% atau 20% presentasinya, jadi lebih kecil ya. Jadi nanti itu 10% dari mana? Misalkan saya ketik 30 di sini. Artinya 30% dari yang 1920. Nah, lebih kecil aja layarnya. Kalau yang dikasih 100% ya benar-benar total 1900. Nah, saran saya pakai yang 30 aja. Oke, terus kemudian kalau mau ngetes ya, kalau mau ngetes silakan 30. Terus kemudian ini frame rate-nya udah untuk animasi sampai 100 sudah. Terus kemudian teman-teman pastikan simpan di folder mana yang kalian inginkan, jangan lupa simpan. Oke, saya kepengen misalkan di sini ini judul bukan masing ya, tapi animasi build ya, kayak gini misalkan simpannya di sini, masukin sini. Jangan lupa di sini pilihnya adalah MPEG ya, MPEG. Kemudian setelah sampai di sini baru teman-teman ini sudah selesai settingannya. Pertama kali adalah cycles tentukan, kedua adalah ukurannya, dimensinya berapa, dan ketiga itu adalah teman-teman simpan di mana filenya. Lalu klik tombol di sini ada namanya file formatnya, MPEG video. Simpel, sederhana ya. Nah, kalau udah sampai di sini baru teman-teman tinggal di render. Rendernya bagaimana? Klik di sini render dan klik tombol render ini. Nanti akan berjalan ya sampai kira-kira dari 0 sampai 100 kurang lebih. Oke teman-teman ya, itu saja. Saya berharap nanti materi bermanfaat dan berguna. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya setiap minggunya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Jangan ragu mengikuti channelnya, kan di dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain animasi. Oke, saat ini saya tunjukkan bagaimana hasil dari rendernya.